Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Syarki Mahfud dan Surya Yuniar A. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis dan evaluasi usabilitas produk dengan judul Heuristic Evaluation dengan menggunakan 10 Nielsen's Rules in Usability. Konten yang akan kami presentasikan kali ini yang pertama, apa itu KI access, yang kedua, lostness, dan yang ketiga, heuristic evaluation dengan menggunakan 10 Nielsen's Rules in Usability. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun di rangkaian, dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Apa itu KI Access dan apa aja fitur-fiturnya? KI Access adalah satu-satunya aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Aplikasi ini tidak hanya untuk penjualan tiket saja, tetapi beberapa fitur telah ditambahkan untuk kemudahan dan pelayanan kepada customer PT Kereta Api Indonesia Persero. Fitur-fitur pada KI Access ini diantaranya ada pembatalan tiket, ubah jadwal tiket, pembelian tiket kereta api lokal, pembelian tiket kereta api 1 jam sebelum keberangkatan, dan e-boarding pass. Berikut tampilan KI Access pada Play Store. Di sini kita bisa melihat rating dalam aplikasi KI Access ini menunjukkan 2,7. Rating pada aplikasi adalah tolak ukur kepuasan pelanggan ketika menggunakan layanan aplikasi tersebut. Aplikasi KI Access dari rating maksimal 5,0 hanya mendapat rating 2,7. Tandanya sangat rendah sekali, apalagi melihat ini aplikasi resmi satu-satunya yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Heuristic evaluation dengan menggunakan 10 Nielsen's Rules in Usability. Di antaranya ada 1. Simple and natural dialogue, 2. Speak the user language, 3. Minimize the user memory load, 4. Konsistensi, 5. Feedback, 6. Clearly marked exit, 7. Shortcut, 8. Good error message, 9. Prevent error, dan yang terakhir help and documentation. Baik, kali ini kami akan menyampaikan mengenai urutan dalam pemesanan tiket Yogyakarta tujuan Jakarta. Untuk angka merah menunjukkan normal, kemudian untuk yang hitam menunjukkan error. Buka aplikasi KI Access, kemudian ada pilihan KA antar kota atau KA lokal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Setelah menentukan, kemudian klik asal. Scroll sampai ketemu Yogyakarta. Terdapat opsi stasiun Yogyakarta. Kemudian tampilkan semua. Pilih Tugu Jogja. Pilih yang ingin digunakan dalam pencarian. Kemudian kembali ke homepage. Kemudian tentukan tujuan yang ingin dituju. Scroll sampai ketemu Jakarta. Terdapat opsi stasiun Jakarta. Tampilkan semua stasiun. Pilih Pasar Senen yang dikehendaki. Kemudian kembali ke homepage. Sesuaikan tanggal keberangkatan. Kemudian kembali ke homepage lagi. Apakah pulang pergi? Jika iya, maka swipe simbol. Sesuaikan tanggal kepulangan. Kemudian kembali ke homepage lagi.
Kemudian memilih jumlah penumpang, yang dimana pada KAI Akses ini terdapat pilihan maksimal 4 orang. Kemudian kemudian homepage lagi memilih jumlah penumpang bayi, maksimal hanya 1 bayi. Baik, untuk selanjutnya kembali ke homepage kembali, kemudian klik mencari kereta dan tiket. Masuk ke laman kereta dan tiket, scroll kereta api yang diinginkan. Kemudian setelah itu kereta dipilih, masuk ke laman ringkasan tiket, klik detail untuk lebih jelas. Masuk ke homepage laman ringkasan. Jika ingin menambah penumpang harus kembali dari langkah awal. Kemudian pilih kursi, masuk ke pilihan kursi, tentukan. Kemudian disimpan. Kemudian menuju homepage ringkasan pemesanan. Jika dirasa benar maka checklist selesai. Bayar sekarang, pilih opsi pembayaran. Kami pilih ATM, kemudian bank dipilih. Langkah-langkah pembayaran, lanjut, keluar kode pembayaran. Untuk kembali, klik kembali beranda. Untuk melihat histori, klik tiket dan klik list kereta, kembali ke kode pembayaran dan kemudian selesai. Berikut rumus dari lostness, diantaranya yaitu akar N per S min 1 pangkat 2 ditambah R per N min 1 pangkat 2. Diketahui jumlah halaman N 13, jumlah step 15, jumlah step ideal 10. Maka dari perhitungan rumus di atas diperoleh 0,2 sekian. Kesimpulan, penyelesaian tag sudah cukup efisien karena nilai lostness-nya hanya 0,2 sekian. Kesalahan-kesalahan dalam aplikasi KAI Akses yang kelompok kami jumpai ada 6. Di antaranya ada minimize the user memory load, feedback, shortcut, prevent error, help and documentation, dan yang terakhir konsistensi. Kesalahan pertama mengenai minimize the user memory load. Ketika pesan tiket harus menyertakan nomor KTP, nama, ketika batal atau pesan tiket baru harus diisi lagi. Tidak bisa secara langsung mengisi secara otomatis. Memperbaiki sistem agar dengan login member KAI Akses secara tidak langsung ketika pesan tiket sudah terisi otomatis baik nama maupun nomor KTP. Jenis kesalahannya tergolong minor, membuat user harus mengulang lagi ketika terlanjur membatalkan pesanan, apalagi user yang tidak hafal nomor KTP jadi harus mencari KK ataupun KTP. Kemudian kesalahan yang kedua, minimize the user memory load, sama dengan sebelumnya, di mana di sini tidak bisa memilih penumpang bayi lebih dari 1, jadi harus pesan lagi, dan penumpang dewasa hanya bisa memesan maksimal 4 kursi. Perbaikannya menambah pilihan opsi jumlah penumpang dewasa dan bayi. Jenis kesalahannya tergolong kesalahan mayor karena harus pesan 2 kali atau 3 kali bahkan lebih ketika jumlah penumpang melebihi itu. Kesalahan yang ketiga terdapat pada feedback. Ketika ingin menambah penumpang tidak bisa secara langsung ditambahkan, akan tetapi dengan mengulang dari awal pesan. Perbaikannya menambah kolom tambah penumpang. Jenis kesalahan tergolong kesalahan mayor karena harus pesan ulang dari awal. Feedback dan minimize the user memory load, kesalahan yang keempat, di mana setelah melakukan pembayaran tidak langsung terkoneksi dengan aplikasi, melainkan harus melalui email untuk verifikasi dan kemudian dilanjutkan di aplikasi. Perbaikannya, tidak diperlukan verifikasi di email agar lebih simpel. Jenis kesalahan ini tergolong minor karena membuat user harus melakukan beberapa langkah, tidak sekali proses. Kesalahan yang kelima, shortcut. Dalam pilihan menu
di item kurang menarik. Ini kurang menarik, dan juga perbedaannya tidak signifikan, sehingga harus jeli dalam memilih. Perbaikannya merubah item dan warna. Jenis kesalahan ini tergolong minor, masih ada sering salah dalam memilih item tersebut. Yang keenam, prevent error, di mana antara kereta api lokal dan kereta api antar kota tidak ada perbedaan signifikan yang membuat user sering melakukan kesalahan dalam pemesanan tiket. Perbaikan dengan diberi warna beda, dan di dalam aplikasi diberi pembatas opsi di KA lokal karena tidak ada pembeda dengan KA antar kota. Jenis kesalahan tergolong kesalahan mayor. User sering tertipu karena saat di lokal antar kota masih bisa dipilih. Dan yang ketujuh, terdapat kesalahan help and documentation. Tidak ada bantuan rekomendasi dalam memilih kereta, hanya ada nama kereta, jenis dan harga, tidak menampilkan keseluruhan pilihan dalam kereta, sehingga user harus men-scroll untuk mencari kereta yang diinginkan. Perbaikan memberi menu help berupa searching. Jenis kesalahan tergolong minor. Orang terlalu penat dengan men-scroll opsi tiket yang diberikan karena tidak ada menu search engine. Yang kedelapan, kesalahan konsistensi, di mana ketika keluar dari aplikasi diberikan pilihan ya atau tidak, dan dalam aplikasi ini terbalik penempatannya dan diposisikan ke pilihan ya. Kalau pengguna kurang jeli, salah pencet, keluar dari aplikasi kemudian terkejut kemudian memilih ya, akhirnya harus mengulang memesan dari awal. Perbaikan, menaruh letak keluar ya sebelah kiri dan ya sebelah kanan, dan diposisikan awal di tidak. Jenis kesalahan tergolong kesalahan mayor karena tergesa-gesa atau salah tekan dalam menyebabkan aplikasi keluar dan penanda diarahkan ke menu yang di sebelah kanan, tidak pada umumnya yang menyebabkan user harus mengulang kembali pesan tiketnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.